Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita silaturahmi lagi. Kita akan sharing, ngobrol-ngobrol, belajar bisnis bareng ya. Bagaimana agar kita bisa mengembangkan bisnis kita. Yang utama adalah kita mengembangkan diri kita dulu ya. Nah, kalau kitanya bisa berkembang, kompetensinya, kapasitasnya, ilmunya, skillnya, otomatis nanti bisnis kita juga akan mengikuti perkembangan diri kita. Makanya penting sekali kita untuk selalu sharing, belajar bersama, ngobrol-ngobrol, bagi pengalaman agar kita bisa selalu meningkatkan diri menjadi versi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Oke, nah silakan. Saya udah ucapin salam nih, yuk jawab dong bagi yang muslim. Ya, yuk silakan. Agar apa? Agar mendapatkan berkahnya, agar kita bisa sama-sama mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Silakan diketik ya. Oke. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang apa sih hukum kegagalan. Sebelumnya kita udah pernah sharing-sharing tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang sukses mengelola keuangan. Sudah, ya kan? Kemudian bagaimana kita tidak berada dalam zona kemiskinan. Oke, sudah. Banyak video-video yang sudah saya share hasil dari kita berinteraksi, ngobrol-ngobrol ini, dan insya Allah malam hari ini kita akan sharing tentang hukum-hukum kegagalan. Oke, yang malam hari ini siapa yang hidupnya ingin gagal? Ayo ketik, apakah Anda ingin sukses atau ingin gagal nggak sih dalam hidup ini ya? Konon sebenarnya hidup kita kan cuma sekali ya, bahkan kalau kita nonton film ya, film bioskop yang akhirnya nggak happy ending, kita tuh nyesel ya ngeluarin uangnya. Nah, kalau kita nyesel, nonton bioskop aja nyesel, apalagi nonton kehidupan kita. Tentunya pingin hidup kita ini sukses, berkah, dan berlimpah. Tidak menginginkan kegagalan, ya enggak? Ya. Makanya malam hari ini kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang 3 hukum kegagalan. Yes, hukum kegagalan yang pertama ya. Anda akan gagal jika Anda tidak yakin sukses. Ya, jika Anda tidak yakin sukses, maka bisa dipastikan Anda akan gagal. Kenapa? Yaitu ya, bahwa sukses itu kan tujuan, keinginan. Kalau kitanya sendiri nggak yakin, ya, apalagi orang lain yang melihat kita. Kalau kita sendiri tidak yakin terhadap diri kita, apalagi orang lain. Makanya untuk sukses, yang pertama adalah kita harus yakin dulu. Karena keyakinan itu sebuah pintu ya. Kalau kita yakin, itu belum tentu sukses. Betul. Ya, orang yakin saja belum tentu sukses. Apalagi yang nggak yakin, sudah pasti gagal. Ya, ya. Jadi keyakinan itu suatu syarat mutlak kesuksesan. Dan ketidakyakinan itu kunci kesuksesan untuk kegagalan. Nah, lo ya, bingung-bingung ya. Oke, jadi pertanyaan saya buat Anda yang hadir malam hari ini ya, pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda yakin bahwa Anda bisa sukses di bisnis 3i? Ya, silakan dijawab. Apakah Anda yakin bisa sukses di bisnis 3i? Ayo, silakan diketik ya.
Apakah Anda yakin bisa sukses di bisnis 3i? Yes, yakin. Insya Allah yakin ya. Usaha hati, bismillah yakin. Nah, dari hitungan angka ya, skala ya, yakinnya itu dari 1% sampai dengan 100% itu berapa persen keyakinannya? Ayo silakan dijawab. Dari skala 1 sampai dengan 10 ya, 1 sampai 10 aja deh. Ya. Itu Anda yakinnya itu di level berapa? Yes, bisa hati 100%. Silakan ya, dari 1% sampai dengan 100% itu yakinnya berapa persen? Keyakinan Anda bisa sukses di bisnis 3i. 7%. Oh, maksudnya Pak Herman 70% ya. 70%. Oke ya, dari 1% sampai dengan 100% itu Anda yakinnya berapa persen? Pak Herman 70% ya. Oke, saya ralat ya, bukan 7%, tapi 70%. Ya, pusat hati 100%. Ayo lainnya silakan. Berapa persen? Yes, ya, Yumi 80%. Ada lagi yang hadir nih malam hari ini. Pak Wawan, berapa persen? Yuk, ya Pak Taronto, silakan. Pak Pendi 5%, 5% apa 50%? Nah, dari persentase yang Anda tulis ya, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 100%. Emang keyakinan Anda itu apa sih yang ingin dicapai? Ya, apa dulu? Once, ya. Semangat pagi, salam 3 jari. Salam 3 jari. Yes, ya. Oke, kalau Anda tadi tulis yakin ya, yakin bakal sukses di bisnis 3i. Itu ada yang 50, ada yang 80, ada yang 70, ada yang 100 ya. Nah, keyakinannya itu sukses itu apa sih yang dicapai? Atau posisi apa? Ketika Anda ingin capai posisi itu, peringkat apa yang ingin Anda capai? Yo, silakan. Yes, ya. Yakin bronze. Yakin bronze. 70% yakin bisa raih posisi bronze. Kalau pusat hati 100% ketahanan hidup dan kemapanan finansial. Oke, ternyata beda-beda ya. Sama-sama bergabung di bisnis 3i, tapi eh, hal-hal yang ingin dicapai, yang menjadi target suksesnya itu beda-beda. Ada yang meraih posisi bronze itu sudah sukses ya gitu. Ada yang mendapatkan ketahanan hidup dan kemapanan finansial gitu. Oke, silakan. Apa yang ingin Anda raih di bisnis 3i? Dan seberapa yakin Anda bisa mewujudkannya? Tentunya dengan kekuatan dan kegigihan kita, kemudian atas izin Allah ya, itu seberapa yakin. Karena di luar sana biasanya kita ini dimotivasi untuk mencapai sesuatu yang sudah dibakukan ya. Misalnya ada bisa beli mobil atau dapat mobil, rumah mewah atau rumah atau motor atau kendaraan yang lain ya. Nah, kalau di 3i ini dibebaskan. Anda ingin bisa dapat apa di bisnis 3i? Anda ingin meraih apa?
Oke, nah nih Bierna ini ingin memiliki kebebasan finansial, gitu. Yang dimaksud kebebasan finansial itu sebenarnya yang kemarin sudah saya share ya, antara pemasukan dan pengeluaran itu lebih besar pemasukan. Nah, semua orang yang sudah lebih banyak pemasukannya daripada pengeluarannya, maka sudah masuk ke level kebebasan finansial. Pak Hirman, atas izin Allah, hakul yakin, ya, masya Allah. Nah, ini yang pertama. Orang akan gagal dalam mencapai apapun yang diinginkan jika dia tidak yakin. Gitu, ya. Oke Pak Pendi ya, ada yang gabung aja sudah seneng coach, sudah bisa menyelamatkan orang ke masa depan yang lebih baik. Betul ya, artinya tujuannya ketika sudah bergabung ya sudah bisa menyisihkan aja udah seneng. Artinya kalau targetnya adalah bisa menyisihkan setiap bulan, seberapa yakin Anda yakin bisa menyelesaikan misi menjadi nasabah, yaitu setoran selama 5 tahun tanpa putus. Nah, ini juga perlu sebuah keyakinan ya. Kalau nggak yakin, nabung saja itu juga ada aja ya halangan, rintangan, tantangan, dan yang akhirnya membuat gagal. Kenapa? Yaitu nomor satu, nggak yakin. Kalau yakin, biasanya apapun halangannya, apapun tantangannya, rintangannya, pasti dia akan berupaya untuk bisa menyelesaikan. Bayangkan ya, beberapa hari yang lalu yang sudah kita sama-sama viral, itu ada orang Indonesia yang berjalan kaki dari Indonesia sampai ke Mekah. Modalnya berapa? Rp50.000. Yes, ya. Ada yang pernah dengar beritanya atau baca? Namanya siapa? Nah, ini beneran jalan kaki dari Indonesia sampai ke Mekah. Modalnya cuma 50.000. Beneran jalan kaki. Dan dalam jangka waktu 9 bulan, ya lebih kurang 9 bulan, itu sudah sampai. Yes, besar-besar hati ya. Handy namanya, betul. Ya, bayangkan kalau seorang Handy tidak yakin bisa sampai ke Mekah, kira-kira jalan kaki itu bisa nyampe nggak? Saya yakin nggak ada ya. Namanya Handy, yes. Oke, viral ya, jalan kaki loh ke Mekah. Bayangin ya, sampai 9 bulan ini modalnya 50.000. Kita sama ya, Pak Saryono sama bergabung ya, kita sama ya, sama-sama modal 50.000. Oke, cuman kita selanjutnya adalah berjuang menyisihkan ya, menyisihkan sebagian penghasilan kita agar bisa sampai ke Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, mengoptimalkan kinerja kita ya, kekuatan kita untuk mengajak orang-orang sama-sama berjuang agar bisa sampai ke Mekah dengan cara yuk kita menabung dan mengajak orang lain menabung. Sama nggak perjuangannya? Sama perjuangannya. Nah, kita sama-sama belajar dari Handy ya. Handy itu sama dengan kita, modalnya 50.000. Ditambah dengan nomor satu, keyakinan ya, dan akhirnya dia berjalan kaki. Alhamdulillah atas izin Allah bisa sampai ke Mekah. Jadi nomor satu, kunci kegagalan adalah nggak yakin. Nggak yakin, atau bahasa apa namanya, simpelnya itu ragu-ragu ya, ragu-ragu ini ya. Jadi sedikit keraguan itu akan membuka peluang kegagalan, apalagi ragunya maksimal. Ini
Ya. Nah, bagi Anda yang malam hari ini yakin bisa mewujudkan targetnya di bis 3i, ya, ada yang bisa mencapai posisi bron, ada yang bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dan kesejahteraan, ada yang bisa pingin umroh, ya. Kenapa Anda yakin? Ya. Kenapa Anda bisa yakin bisa mencapai target yang Anda canangkan? Ayo, silakan ketik. Ya, kita sama-sama pejuang ya, Pak Herman. Oke, Restu, selamat bergabung ya. Malaysia hadir coach. Ya, yuk kita sama-sama ngobrol ya. Ini pintu kegagalan yang utama adalah keraguan, ragu. Seseorang yang ragu tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan agar kita nggak ragu, kita harus yakin 100%. Yang harus kita yakini yang pertama apa? Tujuan atau niat kita itu mulia. Oke, ya. Betul, yakin ada Allah. Yakin karena niat dan terus berusaha. Oke, ini ya. Jadi nomor satu, ya, keyakinan yang kuat itu dibentuk dari yang pertama, niat atau tujuan kita harus mulia. Itu yang pertama, ya. Karena apa? Sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik itu akan di backup oleh Allah. Ya, jadi Allah itu akan membersamai orang-orang yang memiliki niat yang baik, niat yang lurus dan niat yang mulia. Yuk, jadi luruskan niatnya ya. Kalau niatnya lurus, nanti akan timbul keyakinan. Kalau niatnya nggak lurus, itu akan timbul keraguan. Jadi yang nomor satu, luruskan niat. Kemudian naikkan nilainya, ya. Nilainya sampai kepada tujuan yang mulia, tujuan yang memberikan kemuliaan baik kepada kita maupun kepada orang yang kita ajak. Setuju ya? Yes. Ya. Sesuatu yang mulia pasti akan di backup oleh Allah Ta'ala. Yakin yang pertama. Kenapa bisa yakin? Karena yang pertama tujuannya mulia. Yang kedua, sesuatu yang tujuannya mulia itu menjadi jihad, ya, jalan kebaikan menuju kepada Allah. Sesuatu yang mulia itu akan pasti didukung oleh Allah. Gimana enggak? Niatnya saya gabung 3i biar bisa umroh dan haji, ya, bisa umroh dan mengumrohkan, bisa haji dan menghajikan. Mulia enggak? Mulia. Niat saya bergabung di bis 3i tujuannya adalah agar saya memiliki hidup yang lebih sejahtera, agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mulia enggak? Mulia. Yang ketiga, saya bergabung di bis 3i ini tujuannya adalah ingin sukses dan mensukseskan. Ya, saya sukses dengan cara saya membantu orang-orang lain agar bisa sukses. Nah, ini yang disebut dengan tujuan mulia. Tujuan yang mulia menghadirkan pertolongan Allah. Ya, karena Allah itu sudah berjanji. Dan janjinya Allah itu nggak pakai insya Allah. Nggak pakai insya Allah. Jadi pakainya apa? Kun fayakun. Ya, barang siapa berjalan kepada kebaikan, kemuliaan, maka Allah akan menolong dan memberikan kemudahan jalan kemuliaan tersebut. Yakin nggak? Yakin nggak Allah membersamai kita? Yakin nggak Allah akan menolong kita? Yakin nggak Allah akan mensukseskan kita? Ya, ini harus dijawab. Silakan ketik ya. Anda yakin nggak? Yakin. Berapa persen?
Kalau Anda punya misi mulia, ya, Allah akan mensukseskan Anda. Berapa yakin? Wah, 1000%, 100%, 100%. Oke, ya, yakin coach, ya, hakul yakin. Nah, ini yang pertama yang membuat Anda yakin itu adalah tujuan yang mulia. Yang kedua, pertolongan Allah, yakin nggak? Yang ketiga, Anda yakin nggak terhadap diri Anda sendiri? Ya, yakin nggak? Itu. Yakin nggak Anda mampu melakukan pemantasan diri? Karena keyakinan itu akan mendatangkan pertolongan. Dan pertolongan yang terbaik adalah dari Allah. Tapi akadnya adalah Allah akan menolong kepada hamba-hambanya yang mau memantaskan diri. Ini. Ya. Jadi kalau Allah sudah mau menolong, ya, ibarat kata nih, orang tua mau nolong, ngajarin kita naik sepeda, kan tinggal kembali kepada kitanya. Kitanya mau memantaskan diri nggak biar bisa naik sepeda. Kita maunya mau belajar nggak? Nggak bisa dong kita pingin bisa naik sepeda dengan pertolongan orang tua, tapi kitanya nggak mau belajar. Bisa nggak? Bisa nggak? Kita pingin bisa naik sepeda. Tujuannya, saya kalau bisa naik sepeda, nanti ke sekolah, biar nggak ngerepotin orang tua. Biar saya naik ke sekolahnya naik sepeda. Orang tuanya mendukung. Oke dah, nah, yuk kamu belajar naik sepeda. Pokoknya saya akan bantu, saya sukseskan kamu agar bisa naik sepeda. Berarti langkah berikutnya adalah kitanya percaya diri dengan cara apa? Mau memantaskan diri agar pertolongan orang tua itu jadi mewujudkan impian kita. Oke ya, konsepnya seperti itu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Sekarang kita terapkan di dalam bisnis 3i. Bisnis 3i ini kita sudah memiliki tujuan yang mulia. Oke. Karena tujuan mulia, kita minta pertolongan sama Allah. Allah yakin ya, kita yakin Allah 100%, 1000% pasti akan menurunkan pertolongan penuh. Ya, semua malaikat-malaikat akan diturunkan menolong kita. Tinggal kitanya mau tidak memantaskan diri, mau belajar, mau action, ya, mau prospek segala macam, mengikuti proses kesuksesan kita, sehingga kita bisa sukses di bisnis 3i. Nah, ini pertanyaan terakhirnya adalah seberapa yakin Anda terhadap diri Anda sendiri? Siap berproses melakukan pemantasan diri sehingga Anda layak, ya, layak untuk disukseskan. Kira-kira berapa persen? Jangan sampai niatnya udah 100%, ya. Pertolongan Allah yakinnya 1000%. Giliran kepada dirinya sendiri nilainya 10%. Nyambung nggak? Nggak nyambung, ya. Gitu. Jadi sesuatu niat yang murni, ya, kemudian akan mendapatkan curahan pertolongan yang murni dan akan kena kepada pribadi yang murni juga. Yo, apakah Anda siap? Percaya diri bahwa Anda layak sebagai pribadi yang siap melakukan pemantasan diri, ya. Berapa persen? Ayo ketik. Ayo ketik dong. Percaya dirinya berapa persen? Berapa persen? Ya, bukan siap ya. Berapa persen? 100%. Oke, ya, Masya Allah ya. Oke, 100%. Ayo yang lain, kok giliran ditanyain masalah pribadi kok pada berat nih ngetiknya nih. Kenapa nih ya?
Oke ya, Mas Haryono 100%, Mas Wawan 100%. Yang lain, Pak Hirman mana? Wes, Navia 100%, Pak Herman 100%. Nah, gitu ya, dijawab ya. Ini. Ini penting sekali. Ya. Berarti keyakinan akan sukses Anda itu udah 100% dari tiga komponen ya. Tiga komponen ini Anda yakin bahwa Anda punya misi yang mulia di Bis 3i, yakin bahwa suatu misi mulia itu akan mendapatkan pertolongan Allah 100%, dan yakin Anda siap melakukan pemantasan diri. Dari tiga komponen ini, Anda sudah nulis 100%, artinya Anda sudah yakin 100% akan sukses di Bis 3i atas izin Allah. Setuju ya? Oke. Yes, yes. Ya, ketik dong. Yes, 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 yes. Gitu dulu. Yuk, ketik dulu. Nanti kita baru ngomongin yang kedua. Ya, kita simpulkan dulu nih satu persatu. Biar nanti kalau misalnya mau evaluasi gampang. Kendalanya ada di mana ya? Oke. Yes, 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 yes. Nah, selanjutnya yang nomor dua apa? Yang nomor dua adalah Anda masih berada di zona nyaman. Ya, ini hukum kegagalan. Yang kedua adalah masih berada di zona nyaman. Zona nyaman apa? Zona nyaman adalah zona di mana saat ini, kondisi saat ini, Anda masih berasa dalam proses ya, dalam proses menuju kesuksesan, atau masih belum merasa gagal. Masih merasa gagal. Yang pertama ya, masih merasa gagal. Yang kedua, masih eh, belum sukses ya, atau sudah sukses. Nih pertanyaan nih, masih gagal, belum sukses, atau sudah sukses? Apa bedanya sih coach antara masih gagal dengan belum sukses? Kalau masih gagal ini nanti ada hubungannya dengan yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah, sekalian saya sebut ya, yang ketiga ini adalah eh, Anda akan masuk ke dalam pola gagal jika Anda nggak ngerti di mana pintu kegagalan dan di mana pintu kesuksesan ya. Anda nggak ngerti di mana pola kegagalan dan pola kesuksesan, itu masih gagal ya. Kalau belum sukses itu Anda sudah tahu pintu sukses letaknya di mana, tapi Anda perlu meningkatkan diri. Yo, ya, Anda di mana nih? Masih gagal, belum sukses, atau sudah sukses? Silakan dijawab. Yo, diketik. Ya, bagi Anda yang baru bergabung dan belum follow TikTok saya, ya silahkan ya di-follow agar nanti bisa mengikuti tren-tren ini secara up to date ya. Jadi setiap buka TikTok pas ada acara training bisa langsung mengikuti. Yes, ada yang belum sukses, ada yang masih gagal. Nah, ini 24 jam waktu diberikan masih pola gagal. Oke. Nah, jadi perhatikan ya. Zona nyaman. Zona nyaman adalah di mana sebuah zona yang membuat kita ini walaupun hidupnya nggak nyaman, ya, walaupun hidupnya masih penuh keterbatasan, banyak kekurangan, tapi membuat kita tidak mau bergerak, tidak mau melakukan perubahan. Ya, utangnya masih banyak,
tapi kerjanya masih malas, ya, gitu. Nah, ingin sukses tapi nggak mau nambah temen, nggak mau silaturahmi, ya jadi masih zona nyaman. Zona nyaman itu adalah zona kemalasan. Ya, siapa yang masih terkungkum dalam zona nyaman? Zona nyaman itu ketika kita punya limit, ya, limit penghasilan. Ya, biasanya limitnya berapa? Taruhlah maksimal 4 juta, minimal 1 juta. Ketika sudah menyentuh di angka 4 juta, timbullah kemalasan. Ya, merasa sudah enak nih, udah asik nih. Jadi akhirnya apa? Keluarlah kemalasan. Kemudian income-nya turun sampai menyentuh 1 juta. Nah, ya, ini batas ketidaknyamanan. Biasanya kan rajin, ya, nyari uangnya rajin, ya. Tadinya ojol, ya, ojol. Misalnya nih, kalau sudah penghasilannya 1 juta, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, naik terus income-nya sampai ke angka 4 juta, mentok. Nah, dia akhirnya jadi males, ya, berangkat siang pulang sore, berangkat siang pulang sore, ya kan. Akhirnya apa? Income-nya turun. Nah, ini namanya zona nyaman, belum menembus batas ini, ya. Nah, selama ini Anda masuk nggak terperangkap dalam zona nyaman? Nah, masuk nggak terperangkap dalam zona nyaman? Gitu. Nah, agar tidak terperangkap dalam zona nyaman, yuk pindah yuk. Zona nyamannya diganti. Tadinya 4 juta, 1 juta ke 4 juta, pindah yuk 4 juta ke 8 juta. Ya. Zona nyamannya dipindah. Diniatkan zona nyamannya pindah dari 1 juta 4 juta ke 4 juta 8 juta. Jadi ketika Anda memasuki di income 8 juta, itu Anda masuk ke zona tidak nyaman. Harus target ke 8 juta. Akhirnya apa? Nanti di income 8 juta, di income 4 juta, itu Anda tidak akan keluar rasa malasnya. Karena ini zona bawah. Ya, zona bawah. Kita harus ngejar zona atasnya lagi, yaitu 8 juta. Akhirnya apa? Kerjanya akan lebih giat lagi. Di angka 4 juta itu, kita akan lebih giat lagi agar mencapai di angka 8 juta. Kemudian TikTok di situ, ya, menjadi zona nyaman yang baru, meninggalkan zona nyaman yang lama. Oke, nah pertanyaan saya, zona nyaman baru Anda di angka berapa? Income berapa sampai berapa? Ayo sekarang ketik, tuliskan zona nyaman baru Anda. Ini zona nyaman lama Anda, ya. Mungkin 1 sampai 4 juta. Atau ada yang lebih. Nah, sekarang buat zona nyaman baru. Angka berapa sampai berapa? Bisa 4 sampai 8 atau 5 sampai 10 atau berapa? Harus ditulis. Diketik, ya, silakan ketik. Berapa zona nyaman baru Anda? Saya pernah 3 juta. Oke, nah pertanyaan saya bukan itu Pak Herman. Pertanyaan saya sekarang ke depan, Pak Herman itu zona nyaman yang barunya itu di penghasilan berapa sampai berapa? Maunya, ya. Yang ingin dicapai zona nyaman berikutnya itu di angka berapa? Nih Pak Suaryo nih, 5 sampai 10. Oke, ya. Terus Mas Tarno, ya, 5 sampai 10. 5 sampai 10. Nah, itu, ya. Membuat zona nyaman baru. Maunya 10. Oke, 10 itu berapa sampai berapa, Pak? Jadi ada batas bawah dan batas atasnya. Batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Harus ditulis. Bukan 10 aja, tapi berapa sampai berapa. Ini yang seperti Mas Tarno tulis, ya, 5 sampai dengan 10.
Usaha mensyiarati juga 5 sampai 10. Ya. Oke. Nah, silakan tulis. Artinya ketika Anda sudah menulis ya, zona nyaman baru Anda berapa? 5 sampai 10 ya. Bu Novia 10 sampai 20 ya, silakan. Berarti kondisi sekarang Anda berada di mana? Apakah di zona nyaman atau zona tidak nyaman? Ya, silakan ketik. Ya. 5 sampai 30. Kejauhan, Bang. Kalau 5 sampai 30. Berapa? Yang realistis saja ya. Kalau 4 1 sampai 4 kan masih masuk akal ya, gitu. Nah, oke. Kan beda ya, menjadi tidak nyaman. Ya kan, sekarang berarti kondisinya Anda nggak nyaman. Nah, kondisi tidak nyaman itu berarti kondisi yang benar. Ya, kalau Anda tidak memiliki target zona nyaman yang baru, berarti Anda sekarang nyaman dengan di zona sekarang. Ya, zona sekarang. Kalau Anda nyaman di zona sekarang, berarti Anda masuk ke dalam pola kegagalan. Kenapa? Anda masuk ke dalam zona nyaman yang membuat Anda tidak aman. Oke, nah kemudian berarti targetnya berapa? Targetnya berarti dirubah, zona nyamannya dirubah lebih tinggi, berarti menyadari bahwa sekarang Anda berada di zona tidak nyaman. Ketika Anda merasa di zona tidak nyaman, apa yang Anda lakukan? Pasti akan melakukan perubahan. Oke? Yes, ya. Jadi saya ulangi lagi, ciri hukum kegagalan yang pertama. Yang pertama apa? Ayo. Ya, diulang lagi. Hukum kegagalan yang pertama, ya. Yang pertama, Anda tidak yakin bahwa Anda layak untuk sukses. Oke? Nah, yang kedua adalah Anda masuk ke dalam zona nyaman. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setuju? Ya kan? Sudah yakin, sudah percaya, sudah siap keluar dari zona nyaman menuju ke zona tidak nyaman. Terus caranya gimana? Nggak tahu, Coach. Itu, Coach. Gimana? Caranya gimana itu? Ya enggak? Ya, sudah ada yang tahu caranya. Ya coba. Gimana caranya coba? Agar bisa sukses. Nah, ya. Yang terakhir, Coach. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang di sini siap berdarah-darah. Apalagi? Apalagi? Melakukan perubahan. Apalagi? Apalagi? Ayo. Melakukan pemantasan. Ya, oke. Apalagi? Pemantasannya apa saja? Nah, yang hari Senin kemarin, action ya. Oke. Yang hari Senin kemarin ikut TRLC. Siapa? Cung. Jungkir balik. Siap jungkir balik Pak Pendi. Emang mau jadi kerja di sirkus ya? Jungkir balik. Yang hari Senin kemarin ikut TRLC siapa? Cung. Ayo. Yo, apa aja tuh hari Senin kemarin tuh agar kita bisa sukses. Saya lihat di YouTube, ya lihat di mana aja kek ya. Oke. Apa-apa saja yang membuat kita sukses.
Yang pertama, mulai belajar growth mindset. Ya, yang pertama adalah kita harus mau belajar ya. Pembelajaran pertama, di awal bisnis 3i ketika Anda bergabung sampai Anda posisi LE ya, leader entrepreneur, itu yang Anda harus gali itu adalah ilmu marketing. Gak ada yang lain. Jadi kalau Anda belum sampai di posisi LE ya, yang Anda harus pelajari dan gali itu hanya ilmu marketing. Gak usah yang lain-lain. Ya. Marketing adalah pondasi dasar Anda membangun bisnis. Ya, ilmu marketing itu Anda lihat ya di YouTube-nya 3LC, training saya yang kemarin. Nah, itu ya, dilihat lagi. Saya kan tidak akan jabarkan malam hari ini ya, karena materinya banyak dan saya juga tidak akan kasih keyword. Tapi Anda harus tonton lagi materi training hari Senin ya. Nanti Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Kuncinya adalah ketika Anda baru bergabung di Bis 3i ya, ataupun di bisnis apapun ya, bisnis konvensional atau bisnis apapun, yang nomor satu yang dilakukan adalah menguasai ilmu marketing. Ini ya, saya banyak belajar ketika ada orang beternak ya, beternak apapun ya, mau sapi, kambing ya, ikan, mau ikan gapi, mau ikan nila, segala macam, lele ya, itu ternak itu jauh lebih mudah daripada memasarkan ternak. Ya, kalau Anda sudah menguasai ilmu marketing ternak ya, ilmu pemasaran nila, lele, gurame ya, Anda bisa memasarkan, maka nanti ketika Anda sudah mendapatkan marketnya, maka Anda tinggal cari suppliernya. Ya, sambil cari supplier, sambil Anda beternak. Itu, ya, gampang. Tapi kalau Anda beternak dulu, kemudian Anda produksinya banyak, Anda nggak bisa jual karena nggak punya ilmu marketing, maka Anda akan dimakan oleh tengkulak. Bener nggak? Dimakan oleh tengkulak. Akhirnya apa? Kena harga murah, untungnya tipis. Gitu. Makanya di bisnis, apapun bisnisnya, nomor satu adalah ilmu marketing. Jadi ketika Anda bergabung di Bis 3i, maka Anda harus belajar bagaimana cara agar saya bisa sukses menjadi seorang marketing. Ilmunya di mana? Ilmunya ada di training 3LC hari Senin kemarin. Oke? Nah, sampai di sini ada yang bertanyain nggak? Simpel kan? Ilmunya udah dikasih. Ya. Tanda-tanda kegagalan sudah tahu. Yes, ya. Yakin. Seyakin apa? Ya, yakin itu parameternya apa? Nah, parameternya adalah yang pertama, yakin kepada visi dan misi Anda. Tujuan Anda jalankan Bis 3i itu apa? Harus yang mulia. Ya kan? Gitu. Yang kedua, kalau sudah tujuannya mulia, yakin nggak Allah akan memberikan pertolongan? Yakinnya berapa persen? Kalau yakin tujuannya mulia, yakin bahwa akan mendapatkan pertolongan dari Allah, nah seberapa yakin diri Anda terhadap Anda sendiri? Ya, seberapa yakin Anda siap melakukan pemantasan? Karena apa? Ketika pertolongan ya Allah untuk menarik Anda juga harus mengangkat tangan untuk ditarik. Akhirnya apa? Sebuah pertolongan itu dibutuhkan pemantasan dari kita. Itu yang pertama. Ya, itu keyakinan.
Yang kedua, kita harus masuk di zona tidak nyaman. Caranya gimana? Caranya adalah merubah zona nyaman kita itu lebih tinggi daripada zona kita saat ini. Jika zona nyaman kita saat ini adalah di penghasilan 1 sampai 4 juta, ketika income kita 4 juta kita akan santai, ketika penghasilan kita 1 juta kita akan ngegas, maka kita akan ganti ya zona nyamannya menjadi di angka 5 sampai 10 juta. Caranya gimana? Tulis. Ya, tulis. Kemudian yakini bahwa ini next step saya. Ya, zona nyaman saya adalah 5 juta sampai dengan 10 juta. 5 juta itu limit bawah, 10 juta itu limit atas. Artinya, kalau penghasilan saya di angka 5 juta, saya akan tidak nyaman dan saya akan ngegas. Kalau sudah di 10 juta, itu saya bolehlah santai-santai sedikit. Mau menikmati hidup. Ya, oke. Nah, ini ketika kita sudah mencanangkan, ya harus canangkan. Ya, ketika sudah mencanangkan zona nyaman baru, maka pasti kita akan masuk ke zona tidak nyaman hari ini. Dan kita harus merasakan bahwa oh iya, sekarang saya nggak nyaman ya, nggak enak nih. 4 juta itu udah nggak enak. Kalau dulu ya sebelumnya 4 juta itu enak, sekarang jadi nggak enak. Kenapa? Karena kita sedang mencanangkan zona nyaman baru. Oke? Nah, yang terakhir adalah kita harus tahu bagaimana caranya agar kita bisa melangkah ya, bergeser pindah dari zona sekarang ya tidak nyaman ke zona nyaman baru. Oke, nah dengan cara kita harus belajar ilmu marketing. Dari posisi baru agensi entrepreneur sampai dengan masuk ke posisi leader entrepreneur, itu Anda harus kuat di marketing. Semua pebisnis itu hal pertama yang harus dipelajari dan kuasai adalah ilmu marketing. Makanya yuk kita tingkatkan. Nah, dengan seperti ini, ketika Anda posisinya masih entrepreneur kok udah mikirin leadership, mikirin gimana caranya domain saya biar bisa diatur, itu belum waktunya. Udah fokus saja ilmu marketing. Fokus gimana caranya agar tiap bulan Anda elit. Nanti domain Anda akan mengikuti. Ya. Mikirin cuman gimana caranya biar elit. Gitu, ya. Di posisi entrepreneur, tim entrepreneur itu bukan waktunya mikirin gimana caranya agar domain saya bisa bergerak. Ya, tapi mikirin gimana caranya agar saya terus bergerak. Nanti domain itu urusannya support system ya, saya. Kalau orangnya benar-benar pingin meningkatkan diri, ya, dia akan menjalankan hukum-hukum kegagalan, yaitu mengetahui titik-titik kegagalan dan ketika sudah mau mendekati, dia akan menghindari. Cara-caranya nanti agar sukses itu juga ada polanya. Udah ikutin aja. Sampai nanti Anda masuk ke posisi LE, baru belajar basic leadership. Sampai sini bisa dipahami? Oke, Pak Herman nanya nih, apakah LE nanti pakai bonus activity coach? Ya, belum ada pengumuman. Ya, belum ada pengumuman. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban ya, karena memang dari pihak manajemen belum memberikan pengumuman resmi. Oke? Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Kita sama-sama doakan ya, semoga ada ya, Pak Herman. Yang penting adalah kita masuk dulu. Ya, gitu. Masuk dulu posisi LE, masuk dulu posisi bronze ya. Itu. Jadi ketika masuk itu program misalnya ya, program itu masuk, kita sudah tinggal melakukan pemantasan diri. Ya. Oke. Jadi jangan nunggu disemangati dari luar, tapi kita harus semangat dari dalam.
Karena sukses itu nggak ada hubungannya dengan orang lain, tapi sukses itu ada hubungannya dengan diri sendiri. Oke? Bisa diterima ya? Bisa dipahami? Ya silakan ketik dong. Bisa diterima, bisa dipahami, silakan diketik. Kalau ada pertanyaan, silakan nih. Masih ada waktu 4 menit lagi. Boleh kalau yang mau tanya, masih ada waktu 3 menit lagi ya. Sebelum waktu live dari TikTok nih sesuai target ya. Targetnya malam hari ini saya ditarget oleh TikTok 70 menit. Ya, masih ada waktu 5 menit lagi, lumayan. Nah, apa sih yang dipelajari di sesi hari Senin kemarin? Siapa yang masih ingat? Oke, Mas Tarno, Trerbon. Coach, saya ingat kata-kata sikap mendahului peringkat. Apakah harus selalu begitu di bisnis 3i Reborn? Guys, pertanyaan luar biasa ya. Jadi, sikap mendahului peringkat. Sebenarnya gini, itu bagian dari intisari dari 3 hukum kegagalan. Ya, itu. Jadi intisari kesimpulan dari 3 hukum kegagalan adalah sikap mendahului peringkat. Kenapa kok sikap mendahului peringkat? Seperti ini ya. Nah, peringkat yang Anda tuju itu apa? Misalnya Brown. Ya kan? Itu. Saya memiliki target posisi untuk jangka waktu 1 tahun ke depan ya. 1 tahun ke depan saya ingin menjadi posisi Brown. Oke? Nah, kemudian langkah kita adalah sikap kita itu nyampe dulu. Ya, misalnya 12 bulan nih target kita menjadi Brown. Sikap kita nyampe dulu menjadi seorang Brown. Apa sih sikap kita sebagai seorang Brown? Seorang Brown itu berarti memiliki skill marketing yang bagus, yang handal, yang bisa menjelaskan produk secara gamblang, company profile secara jelas, kemudian bisa menjawab semua pertanyaan calon mitra, kemudian bisa meyakinkan, memiliki ilmu follow up dan sebagainya. Sikapnya itu nyampe dulu, ya. Kemudian sikap kita seorang Brown, walaupun kita entrepreneur, tapi kita sikapnya nyampe dulu. Menjadi seorang Brown, apa? Mengambil tanggung jawab, ya, berani presentasi, berani prospek, belajar ngomong di depan orang. Kalau misalnya online seperti ini ya, berani membuat live streaming seperti ini, gitu. Itu sikap-sikap yang mendahului peringkat. Seperti saya waktu pertama bergabung di bisnis 3i, ya, pertama kali saya bergabung, itu pasti levelnya entrepreneur, ya, atau agensi zaman dulu. Tapi saya berani mengatakan kepada manajemen CR waktu itu, saya mau pinjam ruangan, saya mau melakukan BOP. Nah, itu kenapa? Karena sikap saya itu sebagai Brown. Brown itu harus berani mengambil tanggung jawab. Brown itu harus sudah mulai presentasi di depan publik. Gitu ya. Itu yang namanya sikap saya sudah mendahului peringkat saya. Peringkat saya agensi atau entrepreneur, tapi sikap saya sudah seorang Brown. Paham ya? Gitu. Nah, kalau sikap kita sudah mendahului peringkat, nanti peringkat akan ketarik, menyusul. Ya, peringkat akan menyusul sesuai dengan sikap kita. Seorang Brown, seorang leader itu datang tepat waktu. Jadi kalau saya ada acara, saya pasti datang tepat waktu. Atau malah kebanyakan saya datang jauh sebelum waktu itu dimulai. Dan itu saya selalu praktekkan. Ya. Apakah itu saya sebagai pembicara atau sebagai peserta, saya pasti datang awal. Ini karena apa? Saya
selalu sikap saya selalu mendahului peringkat saya. Kebanyakan orang ketika entrepreneur, ya, datang di acara itu, saya kan cuma peserta, datangnya antar-antar aja. Kalau acara udah mau mulai, kayak seperti ini nih ya, acara live streaming. Biasanya saya akan mulai di jam 20.15. Tapi saya udah prepare kapan? Setengah 8 saya udah prepare. Jam 8 saya udah mulai. Nah, orang-orang yang sikapnya mendahului peringkat, itu jam 8 sudah ready. Siapa? Nih, acara malam hari ini yang datangnya jam 8. Sudah masuk di ruangan. Siapa? Ya, nggak banyak ya, nggak banyak gitu. Jadi, sikap mendahului peringkat itu sampai di prakteknya seperti itu. Nggak banyak, Coach. Iya, nggak banyak. Ya, itu bagian dari apa? Melakukan pemantasan diri. Itu bukti bahwa kita yakin nih, saya calon Brown. Makanya saya harus menunjukkan dedikasi saya terhadap bisnis saya. Saya calon Brown. Makanya saya kalau sikap saya harus selalu datang tepat waktu. Oke ya. Sampai di sini paham ya? Sikap mendahului peringkat itu sampai dengan yang ditujukan dalam pemantasan diri. Ya, yang pertama rasa tanggung jawab, ya kan? Yang kedua itu bentuk dari kedisiplinan kita, ya, tanggung jawab, disiplin. Jadi ada tujuh ciri-ciri orang yang mau melakukan pemantasan diri, ya. Itu. Pertama, jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin. Nah, ya. Kemudian apa? Ya. Kemudian jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kemudian kerjasama, adil, peduli. Nah, itu bentuk-bentuk pemantasan kita, bentuk-bentuk sikap mendahului peringkat. Kalau kita sudah melakukan 7 prinsip kesuksesan itu, ya, maka kita sudah memantaskan diri, ya. Sikap kita sudah jauh mendahului peringkat kita. Ketika sikap kita udah jauh mendahului peringkat, maka peringkatnya akan ketarik. Tapi kalau kita menginginkan peringkat jalan dulu, baru sikap kita mengikuti, maka nggak bakal nyampe kemana-mana. Ya, karena sikap itu berhubungan dengan kapasitas, daya tampung. Ya. Allah akan curahkan rezeki tak terbatas, tapi semua itu kan tergantung daya tampungnya. Kalau daya tampungnya kecil, ya jangan berharap dapat banyak. Karena apa? Allah curahkan rezeki maha banyak, tak terbatas. Masalahnya adalah daya tampung kita yang kecil. Solusinya apa? Daya tampungnya kita gedein. Bagaimana agar jadi gede? Sikap dulu. Ya, sebelum daya tampungnya itu besar, kita membuat sebuah blueprint atau grand design. Apa itu? Sikap kita. Sikap kita terhadap bisnis kita, sikap kita terhadap keyakinan kita, ya, sikap kita terhadap peringkat kita. Ketika yakin, kapasitasnya membesar. Ketika kapasitasnya besar, daya tampung besar, otomatis rezeki yang bisa kita terima akan besar. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, ya, oke, silakan like dulu ya. Nah, oke, sampai di sini ya, nggak terasa sudah 1 jam, dan kita nanti akan sharing lagi, insya Allah hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita sharing-sharing lagi, lebih membahas tentang marketing plan dan potensi bisnis 3i. Ya, jangan lupa hari Sabtu ajak calon mitra Anda untuk mengikuti acara BOP yang berhubungan dengan peluang bisnis 3i. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen.